Halo, selamat malam semua. Kembali lagi di channel Ultradis. Hari ini aku merangkum sebuah film di mana ruangan ini memberikan apa saja yang diinginkan pemilik rumah. Film ini dirilis di tahun 2019 yang berjudul The Room. Matt dan Kate, pasangan muda yang baru aja pindah ke sebelah utara di New York. Setelah membeli rumah yang sangat terpencil, dan mereka pun langsung merenovasi dan membuang barang-barang bekas peninggalan penghuni lama. Di saat si brewok ini bersih-bersih, ia menemukan barang yang berbentuk kunci. Tak lama kemudian, si brewok ini ada melihat wallpaper yang sudah sedikit sobek. Lalu ia penasaran dan itu pintu baja besar yang mengarah ke sebuah ruangan kosong. Keesokan harinya, si brewok mendatangi lagi ruangan tersebut untuk mengecek kembali. Dan rumah ini juga sering mengalami kekurangan daya listrik. Pasangan tersebut memanggil teknisi listrik untuk mengetahuinya. Kabel kusut yang membentang di sepanjang dinding dan papan lantai. Saat tukang listrik pergi, dia terkejut. Ia ngebrowsing mencari tahu pemilik rumah sebelum ia tempati, guys. Rumah ini peninggalan dari sepasang suami istri yang mati dibunuh. Matt yang tidak bisa tidur dan akhirnya ia tetap meneliti kasus pembunuhan. Dia mengetahui bahwa yang melakukannya yang bernama John Doe. Identitas ini tidak diketahui. John Doe masih hidup, sekarang berada di rumah sakit jiwa. Lalu si brewok ini masuk ke ruangan kosong tersebut dengan kondisi yang sudah mabuk parah, guys. Dan sambil berkata meminta sebotol alkohol lagi. Di saat itu juga si brewok kaget melihat botol itu ada di depan matanya, guys. Keesokan paginya Kate bangun dari tidurnya dan mencari Matt. Ia menemukan si Matt di dalam ruangan yang dikelilingi oleh banyak lukisan mahal. Lalu Kate bertanya dari mana asal-usul lukisan ini. Tanpa menjawab pertanyaan si Kate, Matt langsung menunjukkan salah satu lukisan ori dari salah satu karya Van Gogh di tahun 1889. Lalu ia menunjukkan lukisan-lukisan lainnya. Kate pun semakin heran dengan perilaku Matt. Ia menyangka Matt dalam pengaruh obat-obatan atau tipis-tipis sisa mabuk semalam, guys. Lalu si Matt berkata ke Kate, "Mintalah sesuatu di sini." Kate meminta uang $1.000. Terlihat bodoh Matt mencari di mana uang itu berada. Dan akhirnya ia memberikan uang itu kepada Kate. Kate pun mulai merasa percaya dengan omongannya si brewok ini, guys. Ia meminta lebih banyak lagi, berharap menjadi jutawan. Kate awalnya takut, namun si brewok mencoba menenangkan istrinya. Kita bisa meminta apa aja di sini dan menikmatinya. Selama beberapa hari berikutnya, pasangan ini berhenti dari pekerjaannya dan berpesta-pesta mereka di dalam ruangan tersebut. Ruangan itu seperti surganya mereka, yang terus mengabulkan keinginan dan keinginan mereka. Kate mulai jatuh ke dalam depresi ketika ia menyadari bahwa tidak ada yang mereka inginkan memiliki nilai nyata. Untuk menghiburnya, si brewok mengatakan bahwa dia ingin mencoba memiliki baby. Akan tetapi Kate menjadi marah, mengingat dia 2 kali keguguran sebelumnya, guys. Namun Matt pergi untuk menenangkan pikirannya. Ketika Matt pulang, Kate menggunakan ruangan itu untuk mendapatkan seorang anak. Matt mengatakan kepada Kate bahwa yang telah ia lakukan itu salah. Lalu si brewok ini mencoba mengembalikan anak tersebut ke dalam ruangan. Ketika ia melihat Kate yang sangat butuh dengan baby ini, ia pun membatalkan niatnya dan ia pergi meninggalkan Kate bersama baby itu. Matt meninggalkan rumah untuk mencari John Doe. Di rumah sakit, Matt berbicara dengan John apa yang dia rasakan di sana. Singkat cerita, si John memperingatkan ke Matt dan melupakan ruangan tersebut.
Oke, scene beralih saat si brewok di pom bensin. Ketika si brewok mau membayar, uang yang dia masukin ternyata telah berubah menjadi abu. Brewok bergegas pulang ke rumahnya. Pas sampainya di rumah, ia menguji teori dengan membuang uang sebagian dan lukisan Van Gogh di atas ambang pintu. Seperti yang dia duga, apapun yang meninggalkan rumah mengalami penuaan dan pembusukan yang cepat, guys. Kate memberitahu Matt bahwa dia ingin membawa bayinya yang bernama Shane keluar untuk mencari udara segar. Lalu si brewok ini udah memperingatkan untuk tidak melakukannya. Kate mengabaikan omongan si brewok. Tak lama kemudian ia panik dan berteriak ketika bayinya dengan cepat menua menjadi anak tumbuh besar. Pernikahan mereka itu memburuk saat Kate mencoba mengasuh anak itu. Sementara si Matt memilih untuk mengabaikan anak itu sepenuhnya. Si Kate menutup semua jendela-jendela agar si Shane tidak bisa keluar. Sebenarnya itu bentuk rasa sayang Kate terhadap si Shane. Namun anak itu tetap ingin bermain di luar. Scene beralih di mana Kate dan si brewok bertengkar, ini semua karena ruangan itu. Tanpa mereka sadar, Shane mendengarkannya. Lalu Shane meminta dengan ruangan itu tempat ia bermain. Matt sangat marah. Dengan begitu si bocah ini sudah tahu akan kekuatan ruangan tersebut. Oke, Matt tiba-tiba dihubungi John. Ia terganggu oleh panggilan dari John. Ia berkata kepada Matt bahwa dia adalah seorang anak yang dikabulkan oleh ruangan itu juga. Lalu ia berkata, kalau mau anak itu tetap hidup, Kate harus mati. Kate sengaja mendengar percakapan tersebut dan melarikan diri dari rumah dalam upaya untuk menabrakkan mobilnya. Kate kembali, mereka mencoba memperbaiki suasana kembali normal. Dan mereka pun in the house di dapur, guys. Lagi-lagi si Shane, si bocah yang kepo ini, melihat mereka lagi enak-enakan, guys. Shane pergi keluar dan menua menjadi dewasa. Matt terganggu oleh Kate yang mengatakan kepada Shane bahwa dia berjanji mereka bisa bersama selamanya. Shane salah mengartikan maksud dari kata si Kate. Matt selalu berlari menjatuhkannya ke lantai, mendorong istrinya dan kepalanya terbentur. Setelah pertengkaran itu terjadi, ketika ia terbangun, match yang dihadapannya saat itu adalah Shane. Ia mengatakan bunuh Shane. Paham ya guys? Jadi si Shane ini meminta dengan ruangan itu untuk merubah wujudnya menjadi si Matt. Oke, lanjut. Scene beralih ke brewok yang asli, guys. Ia yakin Shane yang membawa Kate ke dalam ruangan tersebut. Ternyata pintu itu dikunci dengan Shane. Shane membuat ruangan itu menjadi persis dengan rumah mereka. Tujuannya untuk mengelabui Kate. Kemudian Kate menyadari bahwa Matt adalah Shane yang menyamar. Kedua Matt bertatap muka satu sama lain dan mencoba untuk mempengaruhi Kate ke sisi mereka. Namun si Matt asli membuat replikasi untuk mengelabui Matt KW dan berhasil membuat Shane keluar ke dunia nyata. Kate memperhatikan saat-saat di mana Shane menua dengan cepat dan hancur menjadi abu. Kemudian pasangan itu meninggalkan rumah tersebut. 1 bulan kemudian, Kate menatap kaget pada tes kehamilan positif. Dia kemudian menyadari bahwa anak itu milik Shane.